Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, alhamdulillah, hari ini adalah pesantren Ramadan pertama, hari pertama untuk teman-teman semua ya yang mengikuti pesantren Ramadan di SMK Bina Kerja, salah, Bakti Asih Purwakarta. Nah, itu sengaja ini ya, apa namanya, ngetes konsentrasi. Ya. Baik, alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan kemudian membahas terkait dengan Ramadan. Nah, Ramadan dari sisi apa nih, Seth? Yang pertama dari bulan Hijriah. Oh iya, pertama itu ya catatannya Ramadan adalah salah satu bulan Hijriah. Kemudian dari sisi penentuan, bagaimana cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Ya, baik. Namun sebelum itu, teman-teman semua, mari kita kemudian buka dengan membaca sholawat bersama-sama. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ahla nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik. Baik, alhamdulillah kita sudah kemudian membacakan sholawat ya tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat yang kemudian tadi kita bacakan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mantap nih, Ustaz. Pahalanya dapat ya. Betul. Kemudian kecintaan pada Nabi Muhammad juga dapat. Apalagi berdoanya ini kita berdoa ya, mudah-mudahan sholawat tadi menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu di bulan Ramadan. Betul. Bulan yang kemudian diijabahnya doa, masya Allah, ya luar biasa. Mantap. Tidak akan tertolak. Ya. Tapi kalau ada yang nembak ditolak,
Wah, salah ya, kurma Ramadan maksiat dia. Lanjut Pak. Wah, bahaya ya. Baik, alhamdulillah ya, teman-teman semua yang kemudian sudah hadir ya. Alhamdulillah kita hari ini kemudian bersama dengan Ustadz Fahmi Nur Zaman ya. Siap. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan Ramadan ya. Tadi bahasannya yang pertama adalah terkait dengan Ramadan yang merupakan salah satu bulan Hijriah. Nah, yang kedua terkait dengan penentuan awal dan akhir Ramadan ya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Memang sebenarnya Ustaz dalam Islam itu ada berapa banyak bulan sama Hijriah? Sama-sama Hijriah dan Masehi ya sama. Jumlah bulan itu dalam satu tahun 12 bulan. Termasuk di dalamnya adalah Ramadan. Ya. Jadi ada 12 bulan mulai dari Muharram, kemudian Safar, ya, Rabiul Awal, di mana kemudian kita biasa menyebut dengan Mulud. 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 Dan Rabiul Akhir, orang Sunda bilangnya silih mulud, akhir maulid maksudnya. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, yang keenam, yang ketujuh Rajab. Nah, biasa kita nyebut dengan Rajaban. Ya. Sa'ban, ya. Sebelum Ramadan kita Sa'ban, ya. Kemarin penentuan Ramadan itu dengan Ru'yatul Hilal itu kan di bulan awal akhir Sabat. Ya. Kemudian Ramadan bulan ke-9, kemudian Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah, ya. Syawal kan Lebaran tuh, ya. Dzulqa'dah itu orang Sunda bilangnya hapit, dijepit. Kejepit karena 2 hari raya kan. Syawal itu hari raya Idul Fitri dan nanti terakhir Zulhijjah, hari raya Idul Adha, Lebaran Haji. Jadi hapit kejepit ya Dzulqa'dah. Jadi ada 12 bulan dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 teman-teman semua. Jadi jangan cuma tahu bulan Masehi saja ya, Januari sampai Desember. Tapi juga kita sebagai seorang muslim tentu harus mengetahui bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Hijriah yang ada dalam tahun Hijriah, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah ya. Karena di sana pentingnya kita tahu tentang bulan-bulan Hijriah itu juga memang berkaitan dengan ibadah juga ya. Betul. Ibadah Ramadan sudah jelas yang wajib kan begitu. Kemudian bagaimana kita berbuka kan, waktunya Lebaran itu tidak dibolehkan untuk berpuasa. Ya. Waktunya ada puasa yang wajib ya, puasa Ramadan wajib. Ada puasa yang sunnah gitu. Sebagaimana diajarkan Rasul, ada Senin Kamis, ada yang mengikuti Nabi Daud ya, 1 hari puasa 1 hari yang mulbait pertengahan ini itu juga harus itu bukan tengah bulan Masehi ya, hati-hati. Bukan tengah sekarang April ya itu. Bukan ya. Jadi tengah bulan setiap bulan dalam Hijriah tanggal 13, 14, 15 ya. Nah, jadi kalau yang mau puasa tengah bulan Syawal nanti itu bukan di bulan Mei ya, nanti saya gara-gara Lebaran awal Mei ya, jadi tengah bulan Mei jangan ya. Karena puasa tengah bulan itu ya bulannya bulan Hijriah, bulan-bulan yang ada di Hijriah seperti itu. Jadi itu berkaitan teman-teman semua tadi mulai dari Ramadan ya. Yang nggak boleh kita tahun kemarin puasa itu tengah April orang mah tengah April ya. Nggak bisa ya, karena puasa itu ya di awal Ramadan sampai akhir Ramadan teman-teman semua. 1 bulan Ramadan. 1 bulan selama bulan Ramadan. Terus juga ada ibadah lainnya apa? Sholat Idul Fitri ya tadi ya. Di bulan Syawal tanggal 1 Syawal. Nah, itu nggak sama dengan bulan Masehi ya tadi ya. Tahun kemarin mah bulan tahun ya. Gimana Mas? Pertengahan Mei ya. Pertengahan Mei, kita kemungkinan tahun ini awal Mei teman-teman semua ya. Bergeser. Nah, apalagi ini Bu ibadah haji ya tadi ya. Betul. Wah, tuh bisa di pundur-pundur, di robah-robah ya. Bulan haji ya, di bulan Zulhijjah itu memang waktunya berhaji teman-teman semua. Jadi itu berkaitan erat ya, seperti itu. Jadi
penting sekali kita mengetahui bulan-bulan dalam Islam. Ya. Nah, itu penting ya. Itu yang pertama. Jadi ada 12 bulan. Mulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Ya, diingat-ingat tuh untuk teman-teman semua ya. Ya, karena kita itu memang ini jarang ya membahas bulan-bulan Hijriah ya. Kalau memang nggak kepentingan puasa yang Lebaran, jarang nggak bahas gitu kan. Maka dari itu penting teman-teman semua ya, mulai hari ini membiasakan diri seperti itu. Karena insya Allah ke depan ya bulan-bulan Hijriah itu akan dipakai kembali teman-teman semua. Sebagaimana dulu di zaman Nabi dan para sahabat dan para khalifah setelah para sahabat juga menggunakan bulan Hijriah sebagai waktu penanggalan seperti itu. Nah, itu yang pertama Ustaz. Ini yang kedua nih Ustaz, ini kan kalau kita bahas kemarin itu cukup ramai juga ya Ustaz ya. Ada yang puasa di hari Sabtu, ada juga yang Jumat. Hari Jumat. Tapi ya, ini kayaknya pengen duluan Lebaran ya. Ya. Ada yang hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Tapi mayoritasnya di hari Sabtu dan Ahad ya, Ustaz. Hari Sabtu dan Ahad. Nah sebenarnya Ustaz, kenapa sih ada perbedaan perbedaan penentuan awal Ramadan? Nah ini sebenarnya awal mulanya dari mana seperti itu? Ya, kalau kita pahami bagaimana kemudian dalam penentuan awal dan akhir ya, bulan dalam Hijriah itu ya Ramadan itu dengan Ru'yatul Hilal. Jadi ada beberapa pendapat di kalangan kaum muslimin ya, para ulama itu setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat dengan metode hisab, perhitungan perkiraan, dihitung bagaimana kemudian perkiraan hilal akan terlihat itu dalam hitungan hilal terlihat atau hilal ada ini? Hilal terlihat. Oh, hilal. Kalau hilal ada itu dalam hadis Nabi tidak disebutkan hilal ada, tapi terlihatnya hilal. Ya. Hilal pasti ada, gitu. Hanya persoalannya kan terlihat atau tidak. Gitu. Maka perkiraan di sana adalah perkiraan kemudian hilal itu bisa dilihat. Gitu. Ya. Jadi maka yang menyebabkan kita puasa itu adalah dengan terlihatnya hilal itu saja. Betul. Metodenya yang pertama ada hisab, betul. Yang kedua ada ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal yang kedua. Hisab itu tadi apa Ustaz? Menghitung. Dihitung begitu. Caranya menghitung bagaimana kemudian prediksi akan terlihatnya hilal. Itu ada ilmunya Ustaz? Jelas ada ilmunya. Jadi tidak sembarangan ngitung ya Ustaz ya. Nah ini jangan hati-hati nih. Wah, ngitung benar tuh ngitung. Nah ini ada ilmunya ya. Ilmu falak ya, astronomi, falak, ilmu falak dan seterusnya itu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penentuan perhitungan ya hisab dalam Hijriah begitu. Ya. Nah yang kedua tadi metodenya adalah ru'yatul hilal. Ya. Ru'yat itu apa bahasa ru'yat itu melihat. Nah, melihat. Hilal itu ya. Hilal itu adalah bulan kecil, bulan sabit. Oh, bulan awal ya. Betul. Yang menandakan bahwa awal bulan itu ya hilal. Bulan kecil itu tadi ya. Bulan sabit yang terlihat dengan mata kita. Ya. Bahkan kalau hari ini kita bisa dengan teknologi, dulu zamannya Rasul belum ada teleskop gitu ya. Dengan mata telanjang gitu ya. Jadi baju maksudnya. Ya maksudnya tidak pakai kacamata, tidak pakai alat bantu dan lain sebagainya ya. Hanya melihat dengan begini, oh hilal terlihat gitu. Ya. Memang hadisnya sangat jelas begitu bagaimana kemudian penentuan puasa dan akhir puasa itu Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Jadi berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal dan berbukalah kalian di sana. Maksud berbuka itu adalah Idul Fitri ya, Lebaran dengan melihat hilal juga. Jadi dua-duanya gitu ya. Awal itu Ramadan ditentukan dengan ru'yatul hilal dan akhirnya akhir Ramadan menuju Lebaran itu dengan ru'yatul hilal. Oh, jadi memang sebenarnya teman-teman semua untuk kemudian metode menentukan awal dan akhir Ramadan ini ada dua ya. Kalau kita simpulkan. Yang pertama dengan hitungan hisab, astronomi ya, ilmu falak tadi ya.
ilmu falak, bagaimana kemudian ada ahli-ahli ya yang kemudian bisa memprediksi ya terkait dengan adanya hilal dengan hitungan-hitungan tadi. Cuma hitung-hitungannya aku diajar lah. Yang jelas ini bukan orang-orang biasa, mereka adalah para ahli. Ini dipakai oleh Muhammadiyah ya tadi. Betul. Nah, Muhammadiyah menggunakan ilmu hisab teman-teman semua ya. Nah, itu yang pertama dengan hitungan, maka disebut hisab ya. Yang kedua adalah dengan ru'yatul hilal. Ru'yat itu melihat, hilal itu adalah bulan kecil tadi, kata Ustaz Fahmi ya. Jadi kalau terlihat bulannya, maka kemudian puasa. Kalau tidak terlihat, ya nggak puasa ya Ustaz ya. Karena hadisnya tadi sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jadi yang konteksnya adalah melihat misalnya. Betul. Sanajan aya ge bulanna ye lamun misalnya katutup ku awan mah nya terjadi karena tidak terlihat ya. Gitu. Jadi itu yang kedua ya. Yang kedua adalah ru'yatul hilal. Jadi ada orang yang kemudian pendapat ya, metode yang kedua itu adalah kemudian melihat hilal secara langsung, baik oleh mata langsung atau dengan alat bantu ya saja. Teleskop seperti itu kalau sekarang. Kumaha sih teleskop, gampang tinggal searching lah nama teleskop. Nah itu. Tapi Ustaz ini juga ru'yatul hilal kalau tidak salah terbagi dua ya pendapatnya. Betul. Ada ru'yatul hilal lokal, ada ru'yatul hilal global. Nah sebenarnya apa sih maksudnya ru'yatul hilal lokal dan global ini Ustaz? Yang lebih tepat sebenarnya ru'yatul hilal matla. Oh, matla. Ya, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i, beliau menjelaskan bahwa ru'yatul hilal dengan matla itu ya dengan hitungan 24 farsyah itu sekitar kalau dikonversikan itu 133 km luas wilayah, itu akan berbeda dengan wilayah yang lainnya. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i begitu. Ya. Jadi misalnya kalau luasnya Purwakarta seorang ya, luasnya Pulau Jawa saja itu bisa dibagi dengan beberapa matla begitu. Maka akan berbeda satu wilayah dengan wilayah. Misalnya kalau Jawa Barat dengan Jawa Tengah itu bisa menjadi beda karena kalau luasan matlanya sudah terpenuhi ya 133 km radiusnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i begitu. Walaupun sebenarnya sebagian kalangan ulama Syafi'iyah juga ada yang berpendapat dengan ru'yatul hilal global. Nah, ini apa ru'yatul hilal? Kalau ru'yatul hilal global itu maka satu wilayah melihat hilal maka itu berlaku pada seluruh wilayah yang lainnya. Satu daerah melihat hilal maka itu berlaku pada daerah yang lainnya, seluruh dunia begitu. Dimanapun hilal itu terlihat, itu berlaku untuk semua wilayah. Misalnya di Indonesia terlihat hilal begitu ya, maka itu berlaku pada seluruh wilayah yang ada di seluruh dunia. Amerika, Arab Saudi ikut tetangga hilalnya Indonesia. Nah itu yang dinamakan dari itu hilal global. Begitupun kalau di Indonesia tidak terlihat sebenarnya ya. Kalau pendapatnya ru'yatul hilal global maka ada di wilayah yang lainnya, di negara yang lainnya bisa terlihat, misalnya di Saudi atau di Yaman atau di Qatar atau di negara-negara yang lainnya terlihat hilal, maka itu berlaku juga pada wilayah yang tidak terlihat hilal. Ya. Gitu. Itu yang dinamakan ru'yatul hilal global. Jadi ada dua pendapat ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal matla, kemudian ditarik jadi ru'yatul hilal global dan ru'yatul hilal lokal. Ditarik menjadi ru'yatul hilal lokal dan yang satu lagi ru'yatul hilal global. Ya, jadi nah itu ternyata ru'yatul hilal juga ini terbagi jadi dua ya saja. Betul. Pendapatnya yang pertama itu yang menggunakan pendapat Imam Syafi'i terkait dengan ru'yatul hilal matla, teman-teman semua. Jadi kalau matla ini berarti tadi ya hanya sekitaran tempat di mana hilal itu terlihat. Betul. Contoh misalnya tidak akan berlaku pada yang tidak terlihat. Terlihat ya. Jadi kalau di kita misalnya mungkin di Bogor ya, dataran tinggi misalnya. Lihat hilal, terlihat. Di Papua dekat tinggali, mana nggak boleh saja. Iya. Karena terlalu jauh kan antara Bogor dengan Papua. Berarti Papua nggak boleh kemudian pakai hilalnya itu. Tapi wilayah sekitar Bogor bisa.
Betul. Ya, sejauh jarak apa tadi 133 km. Nah itu radiusnya begitu Ustaz. Teman-teman semua nih ya yang di rumah, kalau ru'yatul hilal matla itu adalah ru'yat hilal yang kemudian ketika ada satu titik nih terlihat hilal, nah maka untuk apa namanya bisa dipakai untuk 133 km sekitar itu. Sisanya berarti nggak boleh, ya nggak boleh itu. Kalau yang kelihatan cuma di Pulau Sumatera, ya sekitaran Sumatera aja ya Sad ya. Sumatera misalnya di Aceh, ya maka itu ikut ya sekitaran itu. Kalau di Jawanya nggak kelihatan berarti enggak. Ya. Nah itu yang apa namanya matla tadi, ya. Nah ini agak sedikit membingungkan juga nih ya. Kadang-kadang karena satu negara ketika kemudian apa namanya ada satu hilal terlihat, katakan di Pulau Jawa, tapi Papua juga ikut berlaku pada sebuah satu negara. Nah ini keliru teman-teman semua ya. Kalau mau pakai pendapat Imam Syafi'i, maka kemudian harusnya hanya wilayah sekitar saja. Ya. Begitupun kalau misalnya di Indonesia tidak terlihat, tapi misalnya di Brunei terlihat, harusnya di Kalimantan itu ikut puasa ya tadi, karena wilayahnya dekat dengan Brunei, ya gitu. Nah ini agak sedikit apa namanya kritik ya, kita mengkritisi bagaimana kemudian hari ini kok ngambil pendapat Imam Syafi'i tapi tidak paripurna ya, tidak kemudian matla tadi, tidak kemudian menggunakan jarak 133 km teman-teman semua ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi ada ru'yatul hilal global, di mana kalau ada satu tempat titik yang terlihat hilal teman-teman semua, maka itu berlaku untuk seluruh belahan dunia, ya, untuk seluruh belahan dunia. Ini sama kasusnya seperti kemarin ya saja. Di Indonesia konon tidak terlihat ketika sudah sidang dilaksanakan, sudah sidang isbat, itu tidak terlihat ya hilalnya dari sekian puluh titik ya saja, sekian 101 titik. 101 titik itu tidak terlihat teman-teman semua ya. Tapi karena kita perbedaannya dengan Mesir itu cuma 5 jam, dengan Saudi itu cuma 4 jam teman-teman semua ya. Ternyata di Mesir dan di Saudi itu terlihat ya. Kapan sih pelaksanaan ru'yatnya ini pentingnya ya Sad ya? Betul. Pelaksanaannya kapan Sad? 29 Sya'ban. 29 Sya'ban jam berapa Sad? Kira-kira? Itu mulai sore menuju maghrib. Nah, jadi beberapa saat setelah maghrib itu dilakukan ru'yatul hilal. Jadi dalam Islam memang hitungan harinya dalam satu bulan hanya 29 atau 30 hari. Jadi tidak ada 31. Iya, enggak ada ya. Kalau di Masehi kan ada 30, 31, 28 dan 29. Dalam Islam konsisten. Kalau satu harinya ya kalau tidak 29 maka digenapkan menjadi 30. Misalnya Ru'yatul Hilal dilaksanakan pada tanggal 29 Sya'ban, kemarin tanggal 1 April bertepatan hari Jumat kan gitu. Nah, kalau hilal terlihat maka Sya'ban cukup 29 gitu. Ya. Tapi kalau hilal tidak terlihat maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Maka Ramadannya baru lusa. Tapi kalau hilal sudah terlihat maka Sya'ban cukup 29 hari. Besoknya sudah puasa gitu. Nah, jadi ternyata ketika kemudian kemarin saat kemudian maghrib itu tidak terlihat ya, sampai maghrib itu tidak terlihat hilalnya di 101 titik itu teman-teman semua. Nah sebenarnya masih ada waktu untuk kita mengamati hilal di mana di belahan bumi lainnya, karena ada yang masih siang itu. Pas kita sudah sore itu di Mesir, kalau tidak salah perbedaannya 5 jam teman-teman semua. Kalau kita jam 6 berarti di Mesir itu baru jam 1 siang teman-teman semua ya. Baru jam 1 siang. Nah, kita tunggu dulu tuh Mesir sampai kemudian maghrib, teman-teman semua. Ya, berarti butuh waktu 5 jam. Jam 6 tambah 5. 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11-an di Mesir itu baru kemudian ada tadi prosesi ru'yatul hilal. Teman-teman semua. Jam 11 malam, ya, kita bisa tuh sekitaran jam 12, jam 1 itu sudah ada berita dari Mesir. Mesir, Arab Saudi itu sudah ada. Dan ternyata kemarin memang sudah ada saat sekitaran jam 1 itu berita ya, di Mesir itu terlihat hilal. Akhirnya ditetapkan
Sabtu itu sudah sudah Ramadan karena hilalnya terlihat. Nah, itu kalau kita pakai ru'yatul hilal global, teman-teman semua, maka kita harus menunggu ya. Kalau di negeri kita, di negara kita itu tidak terlihat hilalnya, maka kita tunggu negara-negara lain yang belum maghrib. Ya, yang belum maghrib teman-teman semua. Dan ternyata kan ada ya. Di Arab Saudi itu ternyata terlihat, di Yaman juga terlihat, dan di Mesir juga terlihat. Maka kemudian ada sebagian besar kaum muslimin yang kemudian akhirnya itu puasa di hari Sabtu. Ya. 54 negara. 54 negara teman-teman semua ya. Yang menetapkan hari Sabtu. Itu secara resmi ya. Secara resmi ada 54 negara yang menetapkan hari Sabtu sebagai hari di mana kemudian kaum muslimin berpuasa. Ya, 1 Ramadan maksudnya. Nah, itu. Nah, itu teman-teman semua. Nah, sebenarnya Ustaz ketika kita bicara metode ini, kalau dalam agama sebenarnya, kalau dari sisi penggunaan apa namanya dalil, mana sih yang lebih kuat pendapatnya antara kemudian hisab, kemudian ru'yatul hilal matla tadi ya, kemudian dengan ru'yatul hilal global. Mana ini yang kemudian lebih rojih, lebih kuat pendapatnya Ustaz? Ya, kalau kita melihat dalil, bagaimana kemudian kita menggali dalil syar'i berkaitan dengan penetapan Ramadan dan Syawal itu, maka yang pertama adalah dalil berkaitan dengan ru'yatul hilal. Memang ada dalil yang menjelaskan terkait dengan hitung-hitung lah begitu, Hisab ya. Hisab itu beberapa kalangan kaum muslimin seperti Muhammadiyah itu menetapkan menjadi sebagai metode yang ditetapkan untuk menentukan 1 Ramadan dan Syawal. Hanya saja ada dalil yang lainnya. Maka ketika ada dalil yang lain, maka tidak bisa kemudian kita menghilangkan dalil yang mengambil satu dalil kemudian melepaskan dalil yang lain. Maka dua-duanya harus digunakan. Dalam bahasa ini apa di komparasi begitu. Bukan komparasi. Digabungkan begitu pengamalannya. Maka yang tepat itu bagaimana kemudian hisab itu bisa digunakan untuk memperkirakan, bukan menentukan, tapi memperkirakan bagaimana kemudian hilal akan terlihat itu, ya. Sementara kemudian atau hilal itu yang menetapkan. Ini memperkirakan, oh iya sekian dihitung dengan alat astronomi, dihitung dengan alat hitung dan seterusnya perkiraan. Nah, ru'yatul hilal ini kemudian menguatkan, memastikan penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal begitu. Ya. Maka bagaimana kemudian hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ru'yatul hilal itu yang kemudian digunakan untuk menetapkan. Ya, saya memang ada perbedaan pendapat yang tadi disampaikan bagaimana dengan persoalan matla dan global. Ya, memang seringkali yang digunakan dalil berkaitan dengan bagaimana kemudian matla itu digunakan adalah dari Ibnu Abbas begitu. Pendapat dari Ibnu Abbas sebenarnya. Ketika itu kemudian sahabat dari Syam ya, Quraib berkata datang dari Syam ya menyampaikan keperluannya. Jadi ketika itu aku melihat hilal Ramadan pada saat masih berada di Syam. Jadi aku melihat malam Jumat, kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang hilal. Ia bertanya, kapan kalian melihatnya? Nah, Quraib itu menjawab, kami melihat malam Jumat. Sementara di Madinah itu malam Sabtu. Terlihatnya hilal malam Sabtu. Ya. Jadi kemudian apa? Sahabat ini kemudian Quraib ini menyampaikan bahwa sudah melihat hilal di Syam, ya. Sementara Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu tidak mengambil pendapat sahabat ini, tidak mengambil pendapat ini. Akhirnya kemudian tetap menggenapkan puasanya menjadi 30 hari, baru usahanya kemudian baru Lebaran. Nah, namun persoalan di sana apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu adalah ijtihadnya Ibnu Abbas, tidak menjadi dalil
sumber hukum bagi penetapan ru'yatul hilal matlah begitu. Karena itu pendapatnya Ibnu Abbas, ya. Kalau kita lihat lagi ada dalil yang kemudian justru melemahkan pendapat dari Ibnu Abbas, ya. Ijtihadnya Ibnu Abbas itu bagaimana kemudian riwayat dari sejumlah kaum Ansor. Saya bacakan misalnya di sini ada hadis yang cukup panjang. Ugniya alaina hilalu syawal fa asbahna siyaman faja'a raqbun min akhiri nahar fasyahidu indan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a hilala bil amsi fa amaruhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru ayyahruju ila idihim min waddi. Ya. Jadi kami terhalang melihat hilal di Syawal, hilal Syawal. Jadi akhir Ramadan tidak terlihat hilal Syawalnya. Tanggal 29 Ramadan tidak terlihat hilal. Lihat nggak kelihatan. Betul. Untuk menentukan Lebaran kan. Nah, sehingga pagi harinya tetap puasa. Gitu kan, digenapkan Ramadannya di 30 hari. Kemudian datang ya di penghujung siang itu rombongan gitu ya. Mereka bersaksi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung bertemu dengan Rasul, bersaksi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi mereka kemarin sudah melihat hilal, gitu. Ya, artinya di tempat yang lain sudah terlihat hilal, gitu ya. Sementara di Madinah belum, di tempat yang lain sudah terlihat hilal, itu bersaksi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan mereka membatalkan puasa. Yang tadi lagi puasa tuh dibatalkan gitu. Karena sudah ada kabar dari wilayah luar Madinah bahwa hilal sudah terlihat. Artinya sudah lebaran waktunya. Tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Iya. Artinya apa? Lanjutan hadisnya kemudian mereka diperintahkan untuk membatalkan puasa. Kemudian besoknya semua berangkat melaksanakan sholat Id. Oh, sholatnya di 2 Syawal berarti. Betul. Boleh berarti sholat itu telat misalnya di 2 Syawal boleh. Karena ada kalau dalam kondisi tadi seperti yang digambarkan di hadis tadi, kondisinya kabar Syawal itu terlambat kepada kita sehingga kemudian kita masih berpuasa di hari itu, maka kita batalkan puasanya, besoknya dibolehkan untuk sholat. Nah, ini menguatkan bagaimana pendapatnya ru'yatul hilal global gitu. Sehingga tidak hanya berlaku pada satu wilayah yang kemudian terlihat, tapi berlaku pada seluruh wilayah yang juga tidak terlihat hilal. Jadi penting ya saja penentuan awal dan akhir Ramadan itu teman-teman semua penting sekali. Kenapa? Karena bahayanya adalah tadi kita merasa misalnya masih bulan Ramadan ya, makanya jangan pakai perasaan tadi ya, pakai kepastian ya, ini satu Syawal atau bukan nih. Nah misalnya tadi Rasulullah itu masih puasa teman-teman semua, tapi ketika ada sahabat Nabi di luar wilayah Madinah mengatakan kami sudah melihat hilal Rasulullah kemarin. Ya, makanya para sahabat yang datang itu sudah berbuka, sudah lebaran teman-teman semua. Sedangkan Nabi Muhammad dan para sahabat itu masih puasa karena nggak lihat hilal. Ya, tadi kan kata Ustaz Fahmi, dalam Islam itu bulan kalau tidak 29 ya 30. Nah, ketika Rasulullah sudah puasa 29 hari, kemudian melihat hilal nih, ada prosesi ru'yatul hilal. Ternyata ketika ru'yatul hilal itu nggak terlihat hilalnya. Ya enggak, di Madinah tuh enggak kelihatan, makanya digenapkan Rasulullah puasanya 30 hari. Ternyata di penghujung siang kucuk ada rombongan bilang kami di wilayah kami sudah melihat hilal. Ya, itu cukup syahadat bisa dia. Ya, cukup syahadat itu teman-teman semua. Cukup satu orang bersyahadat itu sudah kemudian jadi persaksian yang cukup ya teman-teman semua. Ternyata seketika itu Rasulullah kemudian memerintahkan untuk semuanya berbuka. Padahal naik maghrib lah. Kan penghujung siang sore ya. Ya. Kenapa harus dibuka? Karena haram. Puasa di bulan awal Syawal. 1 Syawal. Di hari Lebaran itu haram puasa teman-teman semua. Makanya dibatalin oleh Rasulullah SAW seperti itu. Nah, ini jadi dalil yang kuat ya saja untuk kemudian ru'yatul hilal itu tadi ya saja. Ini memang pendapat yang paling kuat teman-teman semua itu adalah ru'yatul hilal. Tapi bagaimana sih Ustaz ru'yatul hilal global ya? Bagaimana sih Ustaz ketika kemudian kita menyikapi perbedaan ini? Apakah kemudian
saling tunjuk-tunjuk atau kemudian yang bijak tuh bagaimana sih Ustaz? Kan semuanya juga ternyata kan punya dalil masing-masing seperti itu. Yang hisab itu punya dalilnya. Betul. Yang ru'yatul hilal matla juga ada dalilnya. Ya, lokal. Yang ru'yatul hilal global juga ada dalilnya. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan ini ya? Agar tidak ricuh di masyarakat gitu ya, pas salah-salah gitu kan Ustaz. Gimana Ustaz? Ya. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan juga, menguatkan bagaimana pendapat Ru'yatul Hilal global itu, bahwa dulu saja Rasul sampai bukan menunggu ya, kabar itu datang siang di penghujung siang. Masih diterima. Karena apa? Karena teknologi belum ada saat itu. Oh iya betul. Jarak yang begitu jauh ditempuh dengan teknologi yang manual gitu ya. Kalau hari ini ketika kita ingin Ru'yatul Hilal global itu dengan teknologi sangat mudah gitu. Hitungan menit kabar itu sudah sampai ke kita ya. Real time, bahkan kemudian kita ingin tahu bagaimana kondisi di negara yang lainnya itu real time kan. Hari ini di jam segini, hari ini di sana jam berapa, itu real time. Itu justru memudahkan bagaimana bisa kita melihat hilal di seluruh dunia, memantau hilal di seluruh dunia dengan teknologi yang ada hari ini gitu. Nah, itu menguatkan. Maka mudah dan bisa dilakukan. Mun baheula mah nya. Mun baheula ya. Beda jeung Mesir, orang di Mesir jaraknya jauh. Ya. Itu kan ada yang pendapatnya Ibnu Abbas itu kan yang Quraib itu dari Syam baru sampai ke Madinah 1 bulan, bayangkan jaraknya 1 bulan. Waduh. Bagaimana kita mengabarkan hilal yang ada di Syam sementara jarak tempuhnya 1 bulan sampai ke Madinah. Kaburu lebaran kan. 10 bulan Zulqa'dah ya, gitu kan. Misalnya begitu. Hari ini dengan teknologi akan sangat mudah. Nah, bagaimana kemudian ya ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslim, maka sebenarnya kita saling menghargai, gitu. Saling menghargai bagaimana setiap pendapat mempunyai dalilnya masing-masing. Gitu. Yang dengan metode hisab ada dalilnya, maka kita hargai bahwa itu adalah pendapat Islam, gitu. Ulama ya. Pendapat para ulama juga, gitu, dengan ada dalilnya dan seterusnya. Ada juga yang kemudian Ru'yatul Hilal matla ya, lokal, maka itu juga pendapat dari ulama, Imam Syafi'i dan seterusnya. Ya. Begitupun dengan hilal Ru'yatul Hilal global, itu juga dengan pendapat ulama dan seterusnya. Maka di tengah-tengah kaum muslimin tidak perlu ribut menyelisihi pendapat yang satu dengan yang lainnya, atau merasa di pendapat saya yang paling benar, yang lain salah. Itu harusnya pendapatnya yang lain semuanya benar, tapi saya yang lebih kuat mungkin ya saja. Bisa. Pendapat yang lain ada dalilnya, tapi saya mengambil pendapat yang lebih kuat, yang lebih roji. Memang ketika dihadapkan dengan berbagai pendapat, maka bagi kita harus bisa memilih, dan itu bagi pilihan kita dengan pendapat yang paling kuat, paling roji. Gitu. Sehingga kemudian mengamalkan itu dengan amalan yang pendapat yang dan harus konsisten mungkin saja. Ulah nabikeun ka urang ngilu puasana kamari poe Minggu, tah lebaran nama hayang diheula. Hayang diheula yeuh cenah. Nah, itu enggak konsisten, enggak boleh saja. Harus konsisten ya, harus konsisten. Jadi perbedaan pendapat itu tidak boleh menjadi perpecahan, teman-teman semua ya. Tetap semuanya juga punya dalil ya. Maka kemudian saling menghargai seperti itu. Kalau kemudian memang puasanya Sabtu ya nggak apa-apa. Puasanya Minggu nggak apa-apa, yang penting ada sandaran dalilnya. Itu yang utama, teman-teman semua. Jangan sandarannya nafsu ya saja. Jangan sandarannya orang puasa cuma puasa Sabtu Minggu hari Minggu. Nah, itu nggak boleh. Itu sandarannya nafsu. Tapi kalau sandarannya insya Allah dalil ya, sandarannya adalah kemudian dalil, maka insya Allah tidak apa-apa, teman-teman semua, tidak jadi soal seperti itu ya. Dan itu kemudian harus dihargai seperti itu karena sandarannya tadi dalil seperti itu. Nah, adapun kita seperti itu, kalau kemudian memahami ada dalil yang terkuat di antara 3 itu, maka kita wajib mengambil dalil yang terkuat, yang paling rojih, teman-teman semua ya. Apalagi hikmahnya apa sih ketika kita kemudian menetapkan awal dan akhir Ramadan itu sebagai kemudian sebuah metode yang dipakai seluruh dunia? Ada nggak sih hikmahnya seperti itu?
ya jelas pasti ada. Bagaimana kemudian ketika pendapat ru'yatul hilal global itu menjadi pendapat yang diambil oleh kaum muslimin, maka kebersamaan ya menjalani puasa Ramadan dan satu Syawal itu akan dirasakan oleh seluruhnya. Jadi betul-betul serentak, Betul ya, serentak ketika sama. Itu kan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Justru ketika menyelisihi atau berbeda itu kan pasti saja ada konflik gitu ya. Begitu, walaupun itu adalah perbedaan yang khilafiyah gitu ya. Tapi hikmahnya ya ketika kemudian kita mengambil pendapat yang roji itu ya amaliyah kita, ketika kita amalkan itu aman ya dari segi yang lainnya gitu. Dan yang tadi itu menjadi persatuan kaum muslimin ya. Terlebih kemudian ini kan berkaitan dengan ibadah ya. Dan ibadah Ramadan itu adalah syiar ya, Islam ya. Jadi bagaimana kemudian mempromosikan, menampilkan Islam itu dengan indah begitu ya. Ketika kemudian semuanya bersama-sama gitu ya, satu Ramadan bersama-sama bareng dan seterusnya, kita menghiasi Ramadan dengan amal soleh dan seterusnya, itu kan syiar Islam yang luar biasa ditampakkan ya. Justru orang non muslim akan takjub ketika melihat persatuan kaum muslimin. Islam itu bisa kemudian disebarkan dengan dakwah itu ya salah satunya dengan syiar Islam, salah satunya adalah dengan tadi ya, menetapkan satu Ramadan yang menyambut Ramadan dengan kegembiraan ya, keserempakan. Masya Allah. Ini nanti part 2 nih teman-teman semua. Besok ya insya Allah terkait tadi ya, syiar Islam, Ramadan itu syiar Islam. Dan Ramadan itu adalah salah satunya ada turun Al-Quran. Surat Tarawih ya. Nah, ini luar biasa. Di Amerika ada sebuah fenomena luar biasa. Sholat taraweh berdoa di Times apa tuh ya, yang lagi viral teman-teman semua ya. Di satu sisi di Indonesia ada yang kemudian menyambut Ramadan dengan kemudian baca Quran di pinggir jalan rame ya. Di Amerika ya ada yang bukan lagi baca Quran teman-teman semua, sampai taraweh itu berjamaah ya di pusatnya Amerika, jantungnya Amerika, tapi kemudian dapat apresiasi. Nah, ini nanti kita akan kemudian bahas besok terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Nah, apa saja keutamaan bulan Ramadan? Nanti kita akan bahas besok ya, insya Allah. Nah, untuk kajian pada kesempatan pagi hari ini, pagi ini bukan pagi nih, sore ya, sore hari ini ya, cukup saya kira untuk kemudian membahas terkait dengan bagaimana bulan Ramadan menjadi salah satu bulan ya dalam Islam dalam tahun Hijriah. Kemudian juga tadi bagaimana menentukan awal dan akhir Ramadan seperti itu, yang ada beberapa pendapat ya, perbedaan seperti itu, dan kita kemudian memaklumi itu karena semuanya juga punya landasan dalil masing-masing seperti itu ya. Yang penting semuanya puasa. Jangan sampai wah saya mah tidak puasa ya. Kan puasa itu untuk kemudian menjadikan kita bertakwa. Saya sudah bertakwa, tidak usah puasa. Nah, itu udah salah, gagal ya. Yang penting semuanya puasa seperti itu. Namun adapun ketika kita memahami ada dalil yang pendapat yang paling roji, yang paling kuat seperti itu, maka sudah selayaknya kita mengambil pendapat yang paling kuat ya. Nah, itu mungkin untuk kesempatan pada hari ini teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar, mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh teman-teman ya tim YouTube. Ya. Terakhir Ustaz, ada closing statement mungkin? Cukup. Ya alhamdulillah. Kalau tidak ada kita tutup dengan kemudian membaca istighfar bersama-sama, istighfar Ramadan ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.